Saudara-saudari terkasih, dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus, marilah kita mendengarkan suara kasih-Nya yang diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 11 sampai dengan 15. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suaranya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara, Yesus menyatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus ingin menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar dari semua nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang memberitakan kedatangan Kristus, yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Begitu pentingnya peran Yohanes Pembaptis, sehingga Gereja Katolik merayakan hari kelahirannya di samping kelahiran Kristus dan kelahiran Bunda Maria. Katekismus Gereja Katolik nomor 523 menuliskan demikian tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya. Sebagai Nabi Allah yang maha tinggi, ia menonjol di antara semua nabi. Ia adalah nabi terakhir dari mereka, dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Ia sudah bersorak gembira dalam rahim ibunya mengenai kedatangan Kristus, dan mendapat kegembiraannya sebagai sahabat mempelai yang ia lukiskan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia dan memberikan kesaksian untuk dia melalui khotbahnya, pembaptisan pertobatan, dan akhirnya melalui kematiannya. Yohanes lebih dari sekedar nabi. Dia adalah bentara dari Sang Mesias. Tidak pernah muncul seorang dengan kedudukan yang sama tinggi dengan kedudukan Yohanes Pembaptis, di mana dia diperbolehkan menjadi pelopor langsung bagi Allah yang turun ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa artinya itu? Dilahirkan oleh perempuan adalah cara lain atau ungkapan lain untuk menunjuk kepada manusia
Tak ada manusia yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tak seorang pun dari mereka yang dilahirkan perempuan yang lebih dari Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Agaknya ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana Yohanes yang sebelumnya dikatakan yang terbesar di antara para nabi, sekarang ia dikatakan yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya? Visi Yesus adalah di dalam kerajaan Allah, dengan kuasa Roh Kudus melalui ciptaan baru, setiap orang Kristen, setiap murid adalah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Murid Yesus adalah orang yang dilahirkan dalam iman, dilahirkan dalam kuasa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru. Dengan ini, kiranya Yesus seakan berkata, "Aku menghendaki agar kamu menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Itulah pengharapan Yesus bagi setiap muridnya. Bagaimana bisa menjadi yang terbesar? Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil dan pelayan dari semuanya. Yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, Yesus selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai yang terkecil di dalam kerajaan. Dia tidak sekedar berkata, "Akulah yang terkecil." Dia juga menyebutkan orang-orang lain sebagai yang terkecil, dan dia menyamakan dirinya dengan mereka yang menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Jadi, siapa yang terkecil dalam kerajaan surga? Adalah murid yang rela menjadi kecil, seperti gurunya, kendati dia Allah, namun rela menjadi kecil, menjadi manusia lemah, dan tinggal di antara kita. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserang dengan ganas oleh orang-orang yang tidak ragu berbuat jahat. Yohanes dipenggal kepalanya, Yesus divonis tanpa alasan, lalu dipaku di salib. Memang begitulah nasib orang yang datang melayani, bukan untuk dilayani. Gereja mengalaminya sepanjang masa. Orang yang dianiaya adalah bukti benarnya sabda salib. Siapa yang merebut kerajaan-kerajaan dunia ini? Orang-orang yang paling ganas, yang tidak bermoral. Siapa yang akhirnya meraih kerajaan surga? Orang-orang miskin, teraniaya, dan mereka semua yang memikul kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka sendiri. Yesus menutup wejangannya dengan ungkapan, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Ini merupakan teguran bagi orang banyak tentang pandangan orang mengenai siapakah diri Yesus. Banyak orang sudah mendengar tentang Yesus, tetapi tidak banyak mencari tahu siapa itu Yesus yang adalah juru selamat. Mengapa ia disebut juru selamat? Bukan hanya ikut-ikutan saja tanpa mengenal dan mempelajari lebih dalam dan kemudian menolaknya.
Para saudara, masa pandemi ini dapat merupakan saat-saat pembaharuan dan kedekatan dengan kehadiran Allah bagi kita dan keluarga kita. Marilah kita mohon kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, seperti Dia memenuhi diri Yohanes Pembaptis. Marilah di hadapan sakramen Maha Kudus, kita membenamkan diri kita dalam Kristus dan dalam sabdanya. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk membentuk dalam diri kita masing-masing kasih yang sama, kerendahan hati yang sama, ketaatan yang sama, seperti yang dianugerahkannya kepada Yohanes Pembaptis. Semoga berkat teladan Yohanes Pembaptis, kita sanggup menolak segala bentuk kompromi dengan kejahatan dan kita memiliki keberanian untuk bertobat dan membaharui diri. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah Allah Israel yang kudus dan Bapa umat beriman. Datanglah menolong kami dari segala kelemahan kami. Berilah kami telinga yang siap sedia mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan yang diwartakan Yohanes Pembaptis dan terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.